Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Nisa di sini. Anak-anakku, untuk hari ini Ibu akan menerangkan tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, di sesi ini Ibu akan menerangkan cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ayo kita simak sama-sama. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, tentang perkembangbiakan tumbuhan. Simak baik-baik ya penjelasan berikut. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang pada umumnya memiliki akar, batang, dan daun. Tumbuhan dinamakan pula dengan tanaman atau pohon, karena tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup, maka salah satu cirinya adalah dapat berkembang biak. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu perkembangbiakan secara generatif, dan yang kedua perkembangbiakan secara vegetatif. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah proses perkembangbiakan secara kawin yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Perkembangbiakan generatif tumbuhan diawali oleh 1. Penyerbukan, 2. Pembuahan. Nah, anak-anakku, tahukah kalian apakah itu penyerbukan dan apakah itu pembuahan? Perkembangbiakan secara generatif. Penyerbukan yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Sedangkan pembuahan adalah peleburan gamet betina dan gamet jantan. Jadi, proses awal penyerbukan dan pembuahan pada tanaman ditandai dengan tumbuhnya bunga pada tanaman tersebut. Sebelum kita mempelajari tentang proses perkembangbiakan secara generatif yang diawali oleh proses penyerbukan dan proses pembuahan, terlebih dahulu mari kita membahas alat perkembangbiakannya yang ditandai dengan munculnya bunga. Jadi, mari kita bahas bagian-bagian bunga berikut ini. Bagian-bagian bunga terdiri dari 1. Tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga, yang berfungsi sebagai penopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Bagian yang kedua adalah dasar bunga, yang berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Dan yang ketiga adalah perhiasan bunga yang terdiri dari kelopak bunga. Fungsi kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota mekar. Dan yang kedua dari perhiasan bunga adalah mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah, memiliki warna tertentu yang berfungsi untuk menarik serangga.
Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Bagian bunga yang keempat adalah benang sari, yaitu alat kelamin jantan pada tumbuhan yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sari yang akan membentuk serbuk sari. Dan bagian bunga yang kelima yaitu putik. Putik merupakan alat kelamin betina yang terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Bagaimana anak-anak? Sudahkah kalian memahami tentang bagian-bagian bunga serta alat kelamin dan fungsinya? Kalau sudah, mari kita lanjutkan dengan bagaimana tanaman bisa menghasilkan individu baru. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan tadi diawali oleh penyerbukan dan pembuahan. Nah, sekarang coba kita lihat untuk perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang diawali oleh penyerbukan. Penyerbukan adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian akan tumbuh menjadi bulu serbuk sari yang menuju ke bakal biji, dan di dalam ruang bakal biji akan terjadi proses pembuahan. Apa itu pembuahan? Pembuahan adalah proses peleburan serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan atau sperma atau spermatozoid dengan kepala putik yang mengandung sel telur atau sel kelamin betina. Dari proses tersebut akan menghasilkan zigot. Zigot akan tumbuh berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Biji akan berkembang menjadi buah dan daging buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yaitu padi, durian, jambu, mangga, dan apel. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa perkembangbiakan generatif atau kawin pada tumbuhan terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan yang nantinya akan menjadi individu baru. Bagaimana anak-anak? Sudah pahamkah kalian bagaimana cara tumbuhan itu berkembang biak? Tentunya ada dua cara, yaitu dengan cara generatif dan vegetatif. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan menerangkan tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Tunggu ya. Baik, Ibu-ibu,